bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika PB bersama Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu saya Renia Windy Pasaribu dengan NIM 24010126 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Mahasiswa IAKM Tarutung akan mempresentasikan prinsip hermeneutika PB tersebut. Menyelesaikan tafsiran PB Part 2. Prinsip kelima dalam menafsirkan Alkitab. Topik: untuk siapa firman itu disampaikan? Ada bagian firman yang ditujukan kepada semua orang, tetapi ada bagian lain tidak. Untuk siapa firman itu berbicara? 1. Firman yang ditunjukkan kepada semua orang. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keterangan ditunjukkan kepada seluruh dunia atau semua manusia. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Keterangan seruan kepada semua orang yang mengalami kelelahan hidup. 2. Firman yang tidak ditunjukkan kepada semua orang. Matius 13 ayat 10-11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Keterangan Yesus membedakan antara murid dan orang banyak. Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Keterangan firman ini berlaku hanya bagi mereka yang berasal dari Allah. 3. Firman yang hanya untuk orang percaya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Keterangan janji ini hanya berlaku bagi orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Keterangan ditunjukkan khusus untuk orang percaya. 4. Firman yang hanya ditunjukkan kepada orang tertentu. 1 Timotius 4 ayat 42. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Keterangan ditunjukkan kepada Timotius. Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Keterangan instruksi Paulus kepada Titus secara khusus. 5. Firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya saat itu saja berlaku. Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi bau sundungan, ambillah ikan pertama pancing. Keterangan instruksi Yesus kepada Petrus berlaku sekali waktu. Kisah para Rasul 9 ayat 11. Kerjalah ke jalan yang bernama lurus dan carilah di rumah Yudas. Keterangan perintah Allah kepada Ananias berlaku satu kali untuk menolong Paulus. 6. Dalam menafsirkan Alkitab. Membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Memahami Alkitab tidak lepas dari Allah itu sendiri. Meski unsur-unsur manusia juga harus diperhatikan seperti budaya, bahasa, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Karena Alkitab dihadirkan dalam unsur manusia dan unsur Allah. Nah, benarkah Allah dapat menyesal seperti manusia? Seolah-olah Allah salah mengambil keputusan dan Ia tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang, padahal sebenarnya soal sudut pandang. A. Sudut pandang manusia, Allah menyesal dan mengubah rencananya. B. Sudut pandang Allah, tidak ada rencana yang berubah. Sebab yang terkesan ada penyesalan pun semua ada dalam rencana Allah. Prinsip keenam dalam menafsirkan
menafsirkan Alkitab. Topik: membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia memahami Alkitab. Tidak lepas dari Allah itu sendiri, meski unsur-unsur manusia harus diperhatikan seperti budaya, bahasa, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Karena di Alkitab dihadirkan dalam unsur manusia dan unsur Allah. Nah, benarkah Allah dapat menyesal seperti manusia? Seolah-olah Allah salah mengambil keputusan dan Dia tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang, padahal sebenarnya tentang soal sudut pandang. Sudut pandang manusia, Allah menyesal mengubah rencananya. 2. Sudut pandang Allah, tidak ada rencana yang berubah, sebab yang terkesan ada penyesalan, semua sudah dalam rencana Allah. Roma 3 ayat 26 tentang keadilan. Menurut pandangan Allah, keadilan tidak hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang pemulihan. Tetapi pandangan manusia, keadilan sebagai hukuman yang harus diterima oleh orang yang bersalah. Ketika seseorang melakukan kesalahan, mereka mengharapkan keadilan yang cepat dan tegas. 2. 1 Korintus 16 ayat 25 tentang kekuasaan. Menurut pandangan Allah, kekuasaan tidak diukur dengan seberapa banyak kita menguasai orang lain, tetapi seberapa banyak kita melayani dan mengasihi sesama. Tetapi pandangan manusia seringkali mengaitkan kekuasaan dengan dominasi dan penguasaan atas orang lain. Mereka yang memiliki kekuasaan cenderung ingin menunjukkan otoritas mereka. Yang ketujuh, dalam menafsirkan Alkitab. Topik: memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Dalam penafsiran Alkitab, yang eksplisit dan implisit merujuk pada dua cara memahami makna teks kitab suci. Satu yang jelas dinyatakan dalam teks, dan satu lagi yang tersirat atau perlu ditafsirkan lebih dalam. Berikut penjelasan masing-masing. Yang eksplisit berarti sesuatu yang dinyatakan secara langsung dan jelas dalam teks. Ini adalah makna yang bisa dibaca dan dimengerti secara langsung dari ayat-ayat Alkitab tanpa membutuhkan penafsiran tambahan yang perlu dalam yang eksplisit. Yang implisit berarti sesuatu yang tidak langsung disebutkan tetapi dapat disimpulkan dari konteks, struktur, atau maksud penulis. Contoh penafsiran Alkitab yang eksplisit. Contoh yang pertama, contoh eksplisit. Kasihilah sama manusia seperti diri sendiri. Matius 29 ayat 39. Yang implisit, mengasihi orang berarti berkomitmen untuk berbuat baik dan membantu mereka dalam kebutuhan mereka. Yang kedua, contoh kedua, eksplisit. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Yang implisit, hindari penghakiman dari pengembangan sikap empati dan pengertian terhadap kesalahan orang lain. Banyak hal yang dipahami secara implisit. Matius 5 ayat 20. Implisit, kebenaran yang lebih dari dalam sekedar memahami hukum. Yesus menekankan perlunya hati yang bersih dan motivasi yang benar. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, perumpamaan anak yang hilang. Implisit, pengampunan dan penerimaan dari Bapa menggambarkan sifat Tuhan yang penuh kasih meskipun tidak secara eksplisit dan disebutkan. Pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Contoh yang pertama, ayat Matius 6 ayat 33 yang eksplisit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Implisit, prioritas utama dalam hidup haruslah spiritual, melebihi kepentingan duniawi. Contoh yang kedua, Roma 12 ayat 2, eksplisit. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Implisit, memiliki pemikiran dan tindakan yang berbeda dari budaya sekeliling menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Kristiani. Pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contoh, Markus 10 ayat 25, eksplisit. Lebih mudah seekor unta masuk melalui
ke dalam kerajaan Allah. Menganggap bahwa kekayaan secara otomatis membuat seseorang tidak bisa diselamatkan tanpa mempertimbangkan konteks dari sikap hati. Contoh yang kedua, Matius 7 ayat 7 eksplisit, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang salah mengartikan bahwa semua permohonan akan selalu dikabulkan sesuai keinginan tanpa memahami bahwa kehendak Tuhan yang harus diutamakan. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Ini adalah akhir dari materi beberapa prinsip yang kami pelajari di waktu yang lalu. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih.